Halo rekan, kembali di podcast Kan dan kali ini kita akan membahas mengenai skema akreditasi lembaga penilai dan verifikasi independen serta sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Bersama narasumber kita yang istimewa, Bapak Kurnia sebagai Ketua Forum LPVI Indonesia. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Pagi Mas Patu. Pagi. Gimana Bapak perjalanannya dari Samarinda ya Pak ya? Iya, alhamdulillah lancar. Lancar Bapak, Lancar sampai alhamdulillah. kesini. Terlihat ya semangatnya, cerah, berbinar-binar wajahnya. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak. Mengenai LPVI, sebelumnya itu ada SK ya Pak ya? SK 62 PHPL tahun 2020 yang kemudian dirubah menjadi SK 9895 pada tahun 2022 ya Pak ya. Itu kalau boleh tahu nih Pak, apa sih perbedaannya dari dua SK tersebut Pak? Ya, betul ada perbedaan ya dalam skema sertifikasi SPLK versi SK62 dan versi 9895. Saat SK962, SPLK itu artinya sistem verifikasi legalitas kayu. Legalitas kayu. Ketika diubah menjadi melalui peraturan SK 9895, artinya menjadi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Ya. Definisinya, ya, sistem untuk memastikan penjaminan legalitas hasil hutan, kelestarian hutan, dan atau ketelusuran kayu hasil hutan. Ya. Lantas ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup sertifikasi saat SK62 SPLK itu hanya di kayu saja. Ya, ruang lingkup sertifikasi, ruang lingkup produknya. Nah, ketika yang sudah 9895 ini ruang lingkupnya selain kayu juga hasil hutan bukan kayu. Bukan kayu. Gitu, ya. Jadi menyakup keseluruhan hasil hutan yang bisa diproduksi dari hutan. Lantas implementasi. Dulu implementasi di SK 62 dengan di SK yang 9895 itu ada penambahan yang sekarang ini. Ya. PHPL, contoh di sertifikasi PHPL, sekarang namanya jadi sertifikasi PHL, itu lingkupnya hanya kepada hutan produksi saja karena kayu. Sekarang sudah bisa ke hutan lindung. Ya, karena sekarang melalui Permen 8 sudah diperbolehkan adanya usaha pemanfaatan hutan di hutan lindung dan itu harus disertifikasi. Nah, SPLK ini melingkup ke sana juga. Seperti itu. Ya. Nah, di yang memasok kayu ya ke industri di hulu ya, itu diberlakukan juga kepada sertifikat legalitas namanya, legalitas hasil hutan. Tadi saya bilang yang sertifikat PHL. Iya Pak. Sekarang ya jenis yang keduanya dari SPLK itu adalah sertifikat legalitas hasil hutan. Hasil hutan. Nah, itu diterapkan di hulu dan di hilir. Di hulu ya termasuk PBPH yang tadi sama hak pengelolaan. Nah, selanjutnya adalah pemegang persetujuan PKKNK ya, atau persetujuan kegiatan usaha pemanfaatan kayu ya, kegiatan PKKNK gitu. Aduh saya sedikit. Iya nggak apa emang. Jadi PKK itu adalah non kehutanan ya, operasional kegiatan pemanfaatan kayu ya, kegiatan non kehutanan. Itu terus ada persetujuan perhutanan sosial dan ada juga dari hutan hak, kayu budaya hutan hak. Itu lingkupnya. Terus sertifikasi legalitas implementasi SPLK untuk yang dihilir itu melakukan sertifikasi legalitas hasil hutan. Itu pelaku usaha yang harus menerapkannya itu terdiri dari PBPHH ya, pemegangan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, terus ada PB untuk kegiatan usaha industri, nah semacam untuk yang di molding, furniture itu masuk di situ. Kalau yang PBPH tadi itu ya kayu gergajian, wood chip, ya blockboard dan plywood. Terus ada juga untuk yang melakukan perdagangan kayu bulat ya melalui perizinan tempat penampungan terdaftar kayu bulat. Terus
kepada eksportir, ya, eksportir yang tidak memiliki industri itu, ya, harus juga melakukan sertifikasi legalitas itu. Dan tambahannya adalah kepada importir kayu atau produk kayu. Dulu di SK62 nggak ada itu, lingkup importir tersebut. Sekarang karena importir tersebut akan memasok kayu kepada rantai pasok SPLK, itu maka wajib dilakukan sertifikasi untuk menjamin tadi itu, ya, legalitas dan ketelusuran. Nah, perbedaan yang paling prinsip sebetulnya ada di pemberian tanda kesesuaian pada kayu yang tersertifikasi SPLK. Kalau dulu hanya dengan membubuhkan tanda V-Legal Indonesian Legal Wood ke seluruh produk. Kalau sekarang diganti dengan tanda SPLK Indonesia. Nah, cuman ya ada tagline-nya. Ya. Kalau dulu kan sama, sekarang dibedakan ada dua jenis tanda SPLK itu. Pertama yang berslogan sustainable, dan yang kedua tanda SPLK yang berslogan legal. Ini artinya kita kalau kayu bahan kayak produk kayu berbahan baku dari hutan yang sudah memiliki sertifikat PHL, itu boleh dibubuhkan logo tanda SPK sustainable produknya ya, Pak? Produk. Tapi kalau dari kayu alam yang tidak memiliki sertifikat PHPL itu tidak boleh, harus SPLK legal saja. Oh, beda ya, Pak? Harus beda. Itu yang membedakan ada yang dari berasal dari kawasan hutan yang dikelola lestari atau yang dari katakanlah dari PKKNK yang saya sebut tadi. Iya. Ya. Dan salah satu yang menjadi membedakannya adalah apakah masuk CITES atau tidak CITES, daftar CITES. Ya. Kalau kayunya masuk daftar CITES itu juga harus legal, tidak boleh pakai tanda SPLK sustainable. Kira-kira demikian tuh perbedaan yang paling prinsip itu ada di pertama tadi ada di arti SPLK-nya, yang kedua dari lingkup produknya, yang ketiga implementasinya oleh pelaku usaha, dan yang keempat tentang pemberian tanda kesesuaian di produk yang tersertifikasi. Sekarang menggunakan tanda SPLK Indonesia sustainable atau tanda SPLK yang legal. Kira-kira. Banyak juga ya Pak ya, itu perubahan dari SK62 ke 1995. Itu untuk transisinya, terutama di bagian implementasinya ya Pak ya, apakah itu ada kendala Pak? Gitu? Ya, jadi itu boleh dibilang kami full implementasi ya dari 9895 itu oleh LPP itu oleh kita itu sejak Maret kemarin. Oh, Maret kemarin baru 6 bulan ya. Tapi karena persiapannya yang cukup baik ya, kami tidak mengalami kendala yang serius atau boleh dikatakan kebijakan baru ini tidak bisa diterapkan di lapangan, tidak mengalami. Ini tidak terlepas dari faktor pertama persiapan yang sangat cukup dari kami ya. Jadi LPPI sebelum bisa mengapply itu, menerapkan itu diakreditasi dulu oleh KAN, ditransisi dulu. Ya. Di situ ada transisi ke LPPI namanya kan. Ya, jadi KAN mengevaluasi kecukupan pedoman mutu kita, dukungan SDM kita untuk bisa mengimplementasikan SK9 itu. Nah, selain itu juga ada namanya refreshment dari Kementerian LHK ya, untuk para auditor kita sebelum melakukan audit ya, dia dilakukan refreshment dulu dengan pedoman dan standar yang 9895 itu. Nah, dan yang terakhir ketika ada kendala umpama ya, pasti ada kendala ya, itu cepat direspon oleh kehutanan. Oh ini solusinya ya. Memang ada satu ya, selama ini ada sekitar 1 atau 2 surat edaran ya untuk istilahnya memperjelas lebih lanjut teknis pelaksanaan dari SK98. Bukan perubahan, cuma memperjelas teknisnya. Karena masih ada perbedaan persepsi atau belum teraturkan secara jelas di 989. Jadi boleh dikatakan implementasi tidak mengalami kendala yang
berarti karena persiapan yang saya sebutkan tadi sudah cukup baik dari sinergi antara LPPI, Kementerian LHK selaku owner sertifikasi SPLK ini dan kan yang selaku pemberi akreditasi kepada kita. Sangat-sangat lengkap ya Pak ya, persiapan, pelaksanaan, dan saya juga penasaran nih Pak untuk di lapangannya Pak, apakah ada isu-isu yang sedang berkembang gitu di LPVI tentang SPLK ini ya? Betul Pak, betul. Bagi pelaku usaha ya, SPLK ini sebetulnya ya sistem yang tidak juga terlalu sederhana ya, memang membutuhkan dukungan manajemen yang kuat dari pelaku usaha itu udah otomatis ya. Pasti ya. Sementara penerapan ini mulai dari usaha pelaku usaha besar sampai ke kecil dan menengah. Ya. Sebelum SK 9895 ini ketika SPLK yang lama itu masih berjalan dan ini kan kelanjutan ya. Sudah ada isu tentang fasilitasi SPLK kepada usaha kecil dan menengah. Itu sudah berjalan ya. Jadi yang usaha yang tergolong kecil dan menengah itu dapat fasilitasi dari Kementerian LHK ya, untuk pendampingan maupun pembiayaan sertifikasinya dan pendidikannya sudah. Termasuk juga fasilitasi untuk umpama dia melakukan ekspor untuk biaya penerbitan dokumen PGL sudah juga mendapat fasilitas. Ya, itu jadi isu itu sudah terrealisir ya yang dulu sempat diisukan. Nah, yang saat ini sedang berkembang juga penyederhanaan untuk administrasi kayu budidaya hutan rakyat yang masuk SITES ya cukup dengan menggunakan SAKR saja, surat angkutan kayu rakyat, tanpa perlu ada lagi SATSDN ya, dari BKSDA ya. SATSDN itu surat angkutan tumbuhan dan satwa dalam negeri. Itu tidak itu kan bagaimanapun birokrasi ya itu tetap akan dibebaskan isunya demikian tapi tampaknya akan direalisasikan nih saya lihat kemarin perkembangannya. Jadi untuk karena ya mau gimana ya wajar saja saya kira masyarakat kalau di Jawa ya di pekarangan di sawah kan nanam tuh kayak semacam sonokeling gitu gini tuh ya beragam terlalu repot lah istilahnya jadi atau juga di tanah miliknya kan gitu sih jadi demikian ya. Ada selalu memberikan kesederhanaan kepada UMKM proses untuk sertifikasinya di SPLK. Menarik sekali ya Bapak ya, mulai dari masalah, isu, dan tadi juga sempat disebutkan refreshment Pak. Ya. Nah, masih di sini kan kawan-kawan? Nah, jangan kemana-mana, tetap di podcast kan. Kembali lagi di podcast kan, dan kali ini kita masih membahas mengenai skema akreditasi LPVI serta SPLK dengan Pak Kurnia. Nah, tadi Pak Kurnia sudah membahas tentang refreshment. Nah, gimana Bapak untuk di forum LPVI ini, bagaimana caranya Bapak tentunya untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan auditor Pak, sehingga tetap up to date ya Pak ya, di tengah berbagai banyaknya regulasi nih Pak. Gimana Pak kalau misalkan Bapak boleh berbagi untuk kami serta teman-teman LPK yang lain Pak? Iya, silakan Bapak. Ya. Terima kasih dengan pertanyaan ini ya. Kenapa ya intinya bahwa LPP ini bertanggung jawab untuk menjaga kredibilitas SPLK. Ketika standar sesuai SK 98 sudah baik, tapi kami operatornya dalam hal ini khususnya auditor tidak terlatih, itu kan kredibilitas akan turun. Oh iya. Jadi memang ketika ditanyakan refreshment ini ya, ini sangat menarik dan memang kami dari forum LPP juga sudah mengamati bahwa selama implementasi 6 bulan kurang lebih 6 bulan ini ya, itu masih terdapat ya, perbedaan persepsi antara auditor ya selaku penilai kesesuaian persyaratan. Iya, Pak. Nah ini kan berbahaya. Iya begitu Pak. Ini saya kira memang ini harus diselesaikan dengan adanya refreshment tadi, pelatihan refreshment, dan harus secara rutin. Saya bahkan memiliki pandangan bahwa untuk refreshment ini rutin itu minimal 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun. Ya.
Cuman dalam satu kali pertemuannya itu dilakukan bersama dengan dari regulator dan pelaku usaha. Diundang ya Pak ya? Diundang biar ya seketika semuanya memahami sama-sama persyaratannya, bentuknya seperti apa, informasi yang harus dikumpulkan itu apa, sehingga pengambilan kesimpulan untuk penilaian sesuai yang dipersyaratkan senar itu udah clear. Jadi ya kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi saya sangat setuju sekali, memang harus ada replacement secara rutin ya, tiap tahun minimal 2 kali. Agar tetap terlatih ya Agar Pak, tetap terlatih. Nah, selain itu Bapak, apa sih Pak kira-kira menurut pandangan Bapak keterlibatan KAN dalam pelaksanaan serta pengembangan di skema ini Pak? Ya. Saya juga kemarin kebetulan juga ikut dalam Pokja untuk perumusan pedoman dan standar SPLK ini. Ya. Di situ ada peran KAN. Ya. Jadi aktif sekali kan mendampingi kita ya LPPI dan Kementerian LHK untuk menjadi narasumber lah. Ya. Pasti kami ada kebuntuan, benar nggak prosedur ini secara sertifikasi, karena ini SPLK ini kan dilakukan secara sertifikasi. Nah di situ kan memberikan suatu arahannya sehingga kami juga menjadi lancar semuanya untuk merumuskan penyusunan standarnya. Ya. Kemudian sebelum kita melakukan secara efektif SK 9895 ini, seluruh LPPI ditransisi dulu oleh KAN. Ya. Dari LPP HPL, LPLK ditransisi menjadi LPPI ini sekarang. Ya, itu KAN yang melakukannya untuk melihat lembaga sertifikasi ini sudah memadai nih dari pedoman mutu maupun dukungan SDM-nya. Yang saya sebut tadi salah satunya adalah auditor dan pengambilan keputusan. Nah, oleh kan dievaluasi dulu, ya. Ketika sudah dipandang memadai, maka diberikanlah akreditasinya menjadi LPPI. Nah, ya selanjutnya, ketika kita juga sedang melakukan kegiatan audit atau LPPI-nya juga aktif melakukan sertifikasi, ya tentu kan di situ juga ada peran dalam melalui kegiatan witness atau survei. Seperti itu. Jadi memang tidak terlepas peran KAN ini dalam kesuksesan atau keberhasilan skema sertifikasi SPLK ini. Semua itu dilakukan untuk dan sudah dilakukan dengan sangat baik ya. Sebagai contoh kemarin dijadwalkan oleh kementerian itu untuk proses transisi ini antara 1 Maret sampai 15 Juni. Ya, dan oleh kan udah diselesaikan sebelum 15 Juni udah selesai. Dan akhirnya ya kami LPPI yang bertanggung jawab terhadap kewajiban untuk melaksanakan penilikan, resertifikasi dan lain-lain kepada klien juga tidak terhalang karena akreditasinya sudah diberikan oleh KAN. Mantap. Semua ini dilakukan untuk memberikan jaminan ya Pak? Dan juga tertelusur dari hulu legalitas operasional terutama. Betul sekali Pak. Ya. Nah, kira-kira Bapak apa nih Pak harapannya ke depan untuk SVLK ini Pak? Ya, sekarang ini kan banyak isu-isu luar ya tentang ketentuan tertentu untuk suatu produk yang diekspor keluar. Jadi harapan saya pertama kali tentu bahwa standar SPLK ini ya, baik untuk pengelolaan hutan lestari ya, maupun untuk legalitas dan ketelusuran hasil hutan tadi, standarnya lebih dikembangkan, variabelnya lebih luas, ya, kedalaman informasinya juga lebih dalam, sehingga menjadi solusi bagi tuntutan persyaratan yang diminta oleh pasar luar, oleh internasional. Diekspor ya Pak? Ya, mau ekspor atau mau apapun juga. Jadi melihat ketika ada produk kayu atau produk kayu sudah di standar SPLK ya, semua orang percaya, diterima dari global itu. Oke, ya, bahwa ini telah terjamin kelestarian hutannya, juga telah legal dan juga tertelusur. Mungkin ada yang memintakan persyaratan demikian, ya kita sudah terjawab oleh standar SPLK.
Itu harapan pertama. Harapan kedua, ya, SPLK masih dipandang untuk kepentingan ekspor kayu keluar, ya, sehingga diwajibkan pelaku usaha ini melakukan sertifikasi SPLK. Sementara di dalam negeri belum sampai ke sana. Oh, belum. Ya, jadi ini cukup membuat pelaku usaha yang melakukan sertifikasi SPLK itu juga ya bisa dibayangkan ya. Iya. Jadi yang saya inginkan ya baik masyarakat, ya, swasta maupun pemerintah untuk pembangunan yang memerlukan material kayu itu ambillah dari perusahaan yang sudah tersertifikat SPLK. Legal itu Pak ya. Yang legal, terjamin segala macam. Ya. Juga tentu yang menginginkan kalau pelaku usaha ya, terutama yang di kecil dan menengah, ya, menginginkan juga ada premium harga price. Jadi ya bagaimanapun untuk bisa melakukan sertifikasi SPLK itu bukanlah hal yang sederhana dari segi manajemen, ya, dari segi memperoleh bahan bakunya, ya harus memang yang benar-benar terjamin tadi, ya, legal, tertelusur, dan atau berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Dan itu semua memerlukan pembiayaan, kayak gitu. Itu mungkin dua harapan yang paling utama dari kami sebagai LPPI. Betul. Ya Pak, semoga harapannya segera terwujud ya Bapak ya. Iya. Bukan hanya untuk LPPI saja, tetapi untuk kemajuan bangsa Indonesia tercinta ya Bapak ya. Ya, menarik sekali pembawaan dari narasumber kita Bapak Kurnia. Dan jangan kemana-mana, tetap di Podcast Kan. Kembali lagi di Podcast Kan, dan kali ini kita masih bersama Bapak Kurnia selaku Ketua Forum LPPI Indonesia. Nah, sebelum kita menutup kegiatan podcast kali ini Pak, apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan Bapak? Ada. Silahkan Bapak. Pertama, ya ingin saya sampaikan bahwa sertifikasi SPLK ini bertujuan untuk memberikan jaminan untuk legalitas hasil hutan, ketelasuran hasil hutan, dan kelestarian pengelolaan hutan. Standar ini diharapkan menjadi solusi ya untuk kebutuhan terkait pengelolaan hutan secara lestari, ya. Juga tentang legalitas dan ketelusuran terhadap produk kayu yang diekspor maupun yang beredar di dalam negeri. Saya kira banyak pihak yang membutuhkan hal ini tentang legalitas, ketelusuran, dan kelestarian hutan ini, baik di dalam negeri maupun di internasional. Oleh karena itu, SPLK memang harus terus berkembang, ya, standarnya, baik variabel untuk penilaian kesesuaiannya maupun kedalaman informasi, sehingga menjadi solusi bagi seluruh tuntutan-tuntutan baik dari luar maupun di dalam negeri. Yang kedua, ya kami memang menginginkan ya seluruh masyarakat, swasta atau pemerintah yang memberikan apresiasi yang tinggi lah terhadap produk yang tersertifikasi SPLK dengan cara memang menggunakan atau mengambil kayu untuk kebutuhan pembangunan yang akan dilaksanakannya dari pelaku usaha yang telah bersertifikat SPLK. Jadi dengan demikian ya, kami mengharapkan ya tujuan terakhirnya bahwa hutan tetap lestari. Ya, kayu yang beredar juga memang kayu halal istilahnya. Halal. Ya, tidak ada lagi berasal dari dulu mungkin pernah namanya illegal logging segala macam, itu memang tidak boleh masuk sama sekali dalam rantai pasok SPLK. Tidak boleh. Itu salah satu kekhasan sertifikasi SPLK, bahwa dalam rantai pasok bahan baku untuk produk kayu itu tidak boleh dari hasil kayu, dari hasil lelang kayu hasil sitaan illegal logging atau illegal trade.
Mungkin demikian ya. Wih, mantap Bapak. Jadi SVLK itu memberikan jaminan legalitas, ketertelusuran, serta kelestarian ya Pak ya. Baik hasil kayu maupun non kayu. Dan Bapak juga menyebutkan tadi untuk mencintai produk Indonesia ya Pak ya. Super sekali Bapak. Iya, terima kasih Bapak sekali lagi kami sampaikan sudah berkenan untuk hadir ya Pak ya. Jauh-jauh dari Samarinda. Iya Pak, kami juga minta maaf ya Pak apabila ada kesalahan selama podcast ini, dan semoga pihak-pihak terkait dapat mendapatkan informasi dan juga dapat meningkatkan kemampuan serta keinginan untuk membeli produk-produk SVLK. Sekian dulu podcast dari kami dan sampai jumpa di podcast kan selanjutnya.